Salam sejahtera untuk kita semua. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini mengangkat tema Hiduplah sebagai anak-anak terang. Dengan bacaan Alkitab Efesus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa yang saudara lakukan ketika sedang berada di satu ruangan yang tiba-tiba mati lampu? Pasti saudara akan melangkah dengan sangat hati-hati, meraba-raba, takut tersandung atau menabrak sesuatu. Namun ketika sebuah saklardikan, seketika itu juga keadaan berubah. Apa yang tadinya samar menjadi jelas, apa yang tersembunyi menjadi terlihat, dan rasa takut digantikan oleh kelegaan. Ternyata terang mengubah cara kita melihat, cara kita berjalan dan bertindak. Rasul Paulus memakai gambaran terang dan gelap ini untuk menjelaskan kehidupan orang percaya. Dalam Efesus 5 ayat 1 sampai 21, Paulus mengajak jemaat dan juga kita hari ini untuk hidup bukan lagi dalam kegelapan, tetapi sebagai anak-anak terang. Hidup sebagai anak terang bukan hanya soal status rohani, tetapi panggilan nyata yang terlihat dalam cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak setiap hari. Paulus membuka bagian ini dengan perintah yang kuat. Sebab itu, jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ini saudara-saudara menjadi dasar hidup sebagai anak terang, yakni meneladani Allah. Ayat 1 sampai ayat 2. Dasar hidup sebagai anak terang adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Kita tidak hidup benar supaya Allah mengasihi kita, tetapi karena Allah sudah mengasihi kita di dalam Kristus Yesus. Paulus menegaskan teladan tertinggi itu adalah Kristus sendiri yang telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Kasih Kristus bukan kasih yang pasif, saudara, tetapi kasih yang berkorban. Maka hidup sebagai anak terang berarti hidup dalam kasih yang nyata. Kasih yang mau memberi, mengampuni, dan melayani. Bahkan ketika itu tidak mudah untuk kita lakukan. Setelah menegaskan dasar kasih, Paulus berbicara dengan tegas tentang hal-hal yang tidak boleh ada dalam hidup orang percaya. Apa itu? Percabulan, kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, dan kebodohan. Ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Semua ini adalah ciri kehidupan lama. Kehidupan dalam kegelapan. Paulus tidak berkata bahwa orang percaya tidak akan pernah jatuh, tetapi dia menegaskan bahwa perbuatan-perbuatan ini tidak boleh menjadi dasar hidup kita. Anak-anak terang dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia di sekitarnya. Dunia mungkin menganggap dosa sebagai hal biasa, bahkan lucu atau menguntungkan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa semua itu membawa kebinasaan. Itu sebabnya Paulus memperingatkan agar kita tidak tertipu oleh kata-kata kosong. Hidup sebagai anak terang menuntut kewaspadaan rohani, tidak ikut arus, tidak mudah dibenarkan oleh logika dunia, tetapi berdiri teguh pada kebenaran Allah. Pada ayat yang ke-8, ini merupakan titik penting. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Paulus tidak berkata, kita pernah hidup dalam kegelapan, atau tidak pernah hidup dalam kegelapan, tetapi kita adalah kegelapan. Namun sekarang di dalam Tuhan kita adalah terang.
Saudara, perubahan ini menyentuh identitas terdalam dalam hidup kita. Karena itu Paulus berkata, hiduplah sebagai anak-anak terang. Buah terang adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Hidup sebagai anak terang berarti menghasilkan buah yang bisa dirasakan oleh orang lain. Kehadiran kita seharusnya membawa kebaikan, menegakkan keadilan, dan mencerminkan kebenaran Allah. Paulus kemudian menambahkan, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara, anak terang tidak hidup asal-asalan, tetapi harus bertanya, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Paulus kemudian melangkah lebih jauh dengan berkata bahwa kita tidak boleh turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan gelap, tetapi sebaliknya menelanjanginya. Terang memiliki sifat menyingkapkan, bukan dengan sikap menghakimi, tetapi dengan hidup benar yang menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ini bisa kita lihat dalam ayat 11-14. Ketika terang Kristus bersinar melalui hidup kita, kegelapan menjadi terlihat apa adanya. Paulus mengutip sebuah nyanyian, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Saudara, ini adalah panggilan untuk sadar, bangun dari kehidupan rohani yang suam-suam kuku, dan hidup dalam terang Kristus. Lalu Paulus menutup bagian ini dengan nasihat praktis ayat 15-21. Perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, bukan sebagai orang bebal, tetapi sebagai orang arif. Saudara, waktu adalah kesempatan yang sangat berharga, dan anak-anak terang dipanggil untuk menggunakannya dengan bijaksana. Kunci hidup sebagai anak terang adalah dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan dengan anggur atau hal-hal duniawi, tetapi dengan roh yang memimpin kita kepada penyembahan, ucapan syukur, dan kerendahan hati. Hidup yang dipenuhi roh terlihat dalam pujian kepada Allah, hati yang bersyukur dalam segala hal, dan sikap saling merendahkan diri dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perenungan ini kita dipanggil untuk memahami bersama bahwa hidup sebagai anak-anak terang bukan panggilan yang mudah, tetapi panggilan yang mulia. Kita dipanggil untuk berbeda, bukan karena kita lebih baik, tetapi karena terang Kristus telah menerangi kehidupan kita. Di tengah dunia gelap, Tuhan rindu memakai hidup kita sebagai saklar yang menyalakan terang di keluarga, di tempat kerja, di sekolah, di masyarakat, bahkan dimanapun kita berada. Marilah kita hidup sesuai dengan identitas kita, meninggalkan kegelapan dan memancarkan terang Kristus, supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.